Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas berorganisasi. Kelompok kami akan membahas tentang kekuasaan dan politik. Saya akan menyebutkan siapa saja anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Mbak Tiara Febri, Mbak Naila Tun Nikmah, Ahmad Kusmi Sobri, Mbak Amanda Oki, Mbak Aulia Dwi Anggriani, Mbak Bella Yufno, dan saya sendiri, Zidan Nabila. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama adalah mendefinisikan kekuasaan, yang kedua adalah menjelaskan dasar-dasar kekuasaan, yang ketiga adalah mengidentifikasi kekuasaan taktis, yang keempat adalah mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik, yang kelima adalah menjelaskan etika dalam perilaku politik, dan yang terakhir ada studi kasusnya juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin atau juga pengikut yang digunakan dalam hubungan interpersonalnya. Dan karakter kekuasaan sendiri menurut Fairholm adalah yang pertama, ada kekuasaan bersifat sengaja, karena yang kedua, ada kekuasaan adalah alat atau instrumen, di mana ia adalah alat guna mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas, yaitu ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, ada kekuasaan melibatkan kebergantungan, yang terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak, di mana ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Kemudian yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, ada kekuasaan bersifat situasional, di mana taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang terakhir, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya, kekuasaan atau power mengacu pada kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukannya sesuai keinginan A. Aspek yang paling penting dari kekuasaan adalah apakah terdapat fungsi ketergantungan. Semakin besar ketergantungan B terhadap A, maka semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Berikut adalah perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Perbedaan kedua terkait dengan arahan dari pengaruh. Kepemimpinan menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Selanjutnya ada dasar-dasar kekuasaan. Nah, di sini Thomas pada tahun 1995 dan MC Sen dan Van Gilno mengumpulkan 5 sumber dasar kekuasaan di dalam organisasi. Yang pertama adalah legitimate power, kemudian reward power, yang ketiga ada coercive power, yang keempat expert power, dan yang terakhir ada referent power. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuasaan taktis. Ada 9 identifikasi kekuasaan taktis. Yang pertama legitimasi. Legitimasi itu mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan atau ketentuan dalam organisasi. Sedangkan persuasi rasional yaitu menyajikan argumen-argumen yang logis dan berbagai bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Untuk yang ketiga, seruan inspirasional yaitu mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebagai sasaran. Yang keempat, yaitu konsultasi, meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan yang dijalankan. Yang kelima yaitu tukar pendapat, memberikan imbalan kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan.
Untuk yang keenam yaitu seruan pribadi. Seruan pribadi itu meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh, menyenangkan orang lain, menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan. Yang kedelapan, tekanan, seperti menggunakan peringatan, tuntutan yang tegas, dan ancaman. Dan yang terakhir yaitu koalisi. Koalisi meminta bantuan orang lain sebagai alasan agar para sasaran itu setuju. Ya, selanjutnya ialah penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Penyebab dari perilaku politik. Terdapat beberapa faktor dari penyebab seseorang melakukan perilaku politik, di antaranya faktor-faktor individu. Para peneliti telah melakukan identifikasi mengenai sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan faktor-faktor lainnya yang sering berkaitan dengan perilaku politik. Dalam hal sifat, yang dihadapi oleh para peneliti ialah para pekerja yang memiliki pengawasan diri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian match yang tinggi, yang dicirikan oleh kehendak untuk memanipulasi dan keinginan atas kekuasaan, akan lebih menyenangkan dengan menggunakan politik sebagai sebuah sarana untuk memajukan kepentingan dirinya sendiri. Ekspektasi atas keberhasilan yang tinggi dan juga memiliki kebutuhan dalam kekuasaan yang tinggi akan lebih cenderung memiliki keterlibatan ke dalam perilaku politik. Selanjutnya ialah faktor-faktor organisasi. Kita mengakui bahwa perbedaan peran individu dapat terjadi. Bukti-bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa situasi-situasi dan budaya tertentu dapat mempromosikan politik. Secara spesifik, ketika sumber daya sebuah organisasi mengalami penurunan, ketika pola sumber daya yang ada berubah atau relokasi sumber daya, dan ketika terdapat peluang untuk promosi, maka politik akan lebih sering bermunculan. Budaya yang dicirikan dengan kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi, kinerja yang tidak jelas, pelaksanaan alokasi imbalan yang beresiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri juga akan menciptakan tempat perkembangbiakan permainan politik. Berikutnya terdapat beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku politik, di antaranya perubahan kebijakan, pemerintah, kekacauan, dan pergantian pemerintah atau pimpinan pemerintah, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari perilaku politik. Konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku politik bisa memiliki arti positif maupun negatif, baik bagi individu, organisasi, maupun kelompok masyarakat. Bentuk-bentuk konsekuensi dari perilaku politik seseorang pada dasarnya hanya ada dua, yaitu memperoleh kesejahteraan dan hukum. Kita bebas memilih dalam menentukan perilaku politik kita, namun kita mewujudkan dalam bentuk perilaku harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi yang didasari dari pemikiran rasional dan objektif. Yang selanjutnya adalah etika dalam perilaku politik. Etika politik adalah praktik dan pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Etika sendiri sering digunakan dengan moral. Sebenarnya etika merupakan cabang dari filsafat yang di dalamnya mencakup filsafat moral atau pembenaran filosofis. Etika dan moral memiliki perbedaan dari segi perspektif dan esensi pengertiannya. Moral merupakan ajaran tentang perilaku baik dan buruk yang berperan sebagai panduan bertindak manusia, sementara etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis, dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik dan buruk. Kajian etika politik melingkupi filsafat dan etika. Tindakan politik di dalam etika politik dinilai menggunakan filsafat politik dengan berdasarkan pada kebaikan dan keburukannya. Etika politik merupakan salah satu jenis dari etika sosial. Fungsi dari etika politik adalah sebagai salah satu pengatur keseimbangan di dalam perusahaan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Etika politik dikatakan mengambil peran dalam budaya politik jika memiliki kemampuan untuk mengendalikan lembaga-lembaga dan mekanisme politik. Manfaat dari etika politik adalah terjaganya pergaulan politik yang bersifat harmonis. Etika politik bertujuan mempertahankan mengatur politik di dalam masyarakat. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara
pertanggungjawaban politikus terhadap tindakan politiknya dan legitimasi moral. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah permasalahan etika berpolitik. Kecenderungan orang dalam berbuat sesuatu lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap hukum, bukan atas dasar etika dan moralitas. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila seseorang hanya menjadikan hukum sebagai alat untuk memenuhi hak dan kepentingannya sebagai warga negara, tetapi lalai dari kewajiban melaksanakan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun tidak tertulis, etika memiliki substansi dan fondasi yang jelas guna mengatur tata kelola masyarakat sehingga ia lebih mengarah dan kesadaran individu dengan hati nurani. Etika politik harus dipahami dalam konteks etika dan moral secara umum, yang di dalamnya mencakup 3 hal. Yang pertama, etika dan moral individu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya. Lalu yang kedua, etika moral sosial yang mengacu pada hak dan kewajiban serta sikap dan pola perilaku manusia dalam interaksinya dengan sesama. Lalu yang ketiga, etika lingkungan hidup yang berhubungan dengan interaksi antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial dengan alam yang lebih luas. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus. Contoh kasusnya adalah Lapindo Brantas. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini memperoleh izin dari negara untuk melakukan penambangan minyak dan gas di daratan di Desa Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat melakukan pengeboran yang dikoordinasikan oleh pemenang tender yaitu PT TMMJ atau 3 Musim Masa Jaya, di tempat tersebut terjadi keadaan yang tidak diinginkan, berupa semburan lumpur cair yang menyembur ke permukaan daratan. Berdasarkan berita harian Surya edisi tanggal 30 bulan 6 tahun 2006, sehari sebelum semburan gas racun ini, salah satu pekerja pengeboran telah melakukan bahwa terdapat kemungkinan kebocoran lumpur apabila pengeboran tetap dipaksakan kepada Lapindo Brantas, tapi hal tersebut diabaikan. Direktur Regional 2 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas Suprayoga Hadi menyebut bahwa kajian kerugian total yang ditimbulkan akibat lumpur Lapindo mencapai 27,4 triliun selama 9 bulan terakhir, 29 Mei 2006 sampai 8 Maret 2007, yang terjadi atas kerugian tersebut sebesar 11 triliun rupiah dan kerugian tidak langsung 16,4 triliun rupiah. Laporan awal penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut menyebutkan angka kerugian berpotensial meningkat menjadi 44,7 triliun rupiah. Akibat potensi kerugian dampak tidak langsung menjadi 33,7 triliun rupiah. Jika terus berlangsung dalam jangka yang sangat panjang, sedangkan angka kerusakan langsung selama 9 bulan sebenarnya mencapai 3,7 triliun rupiah, sehingga total kerusakan dan kerugian langsung menjadi 11, triliun rupiah. Selanjutnya, dari studi kasus yang telah dijelaskan, dapat dianalisis bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, jika seorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas seperti itu telah melibatkannya ke dalam aktivitas kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dimiliki oleh para petinggi Lapindo Brantas juga mempengaruhi jalannya kasus dan tuntutan yang mengarah pada kasus lumpur Lapindo. Hal tersebut merupakan gambaran kekuasaan dan politik dalam kaitannya dengan elemen lingkungan di luar organisasi. Adapun hubungan dominan coalition dengan anggota dalam organisasi pasti sangat ditentukan oleh direktur dan pemegang saham di Lapindo Brantas sebagai pihak yang menguasai sumber daya dari Lapindo Brantas. Nah, di dalam kasus ini, penggunaan kekuasaan dan politik untuk mengelola suatu organisasi sangat menentukan arah dari organisasi yang bersangkutan. Terlihat bahwa kaitan antara organisasi, politik, dan kekuasaan menunjukkan adanya pengaruh kuat dari politik. Kekuasaan dari dominan coalition di Lapindo Brantas, seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara mengabaikan laporan dari seorang pekerja akan kemungkinan terjadinya kebocoran lumpur. Sikap pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya adalah penyebab utama terjadinya konflik dalam kasus ini. Nah, kasus seperti ini perlu dibawa pada proses hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih buat teman-teman saya yang sudah membantu untuk menjelaskan materi. Kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.